Satu hal yang saya pelajari tentang dari kitab Daniel adalah sebenarnya saat mereka memilih untuk tidak makan dari hidangan raja-raja. Kalau kalian baca di Alkitab, mereka memilih untuk menjadi vegetarian dan mereka memilih untuk tidak memakan daging. Sebenarnya, kenapa mereka memilih untuk tidak memakan daging? Karena sebenarnya mereka harus tahu bagaimana cara proses dari makanan itu dibuat. Bagaimana cara daging itu atau binatang itu dibunuh. Apakah itu najis ataukah itu kudus di hadapan Tuhan. Maka dari itu mereka memilih untuk menjadi vegetarian. Karena mereka harus tahu yang namanya proses itu. Di hadapan Tuhan, proses itu penting. Sama seperti hidup kita. Tuhan seringkali ingin memproses dan mendidik kita. Karena itu penting untuk hidup kita. Kita terlahir dengan banyak kelemahan. Kita terlahir dengan banyak sekali kecacatan. Tapi sekali lagi Tuhan ingin memproses hidup kita. Untuk menjadi orang yang lebih baik. Untuk selalu punya karakter Kristus dalam hidup setiap kita. Seringkali yang namanya proses atau didikan itu menyakitkan, saya tahu. Tapi sebenarnya proses dan didikan itulah yang membuat kita semakin kuat dan semakin kuat. Dan kalau saudara melihat lagi dalam kitab Daniel, mereka datang berempat sendirian tanpa keluarga, tanpa saudara. Mereka datang di negara asing, di bangsa asing, yang mereka tidak kenal siapapun. Saya belajar bahwa sebenarnya proses itu benar-benar dimulai saat kita sendirian dengan Tuhan. Proses tidak pernah bisa dengan beramai-ramai. Proses harus kita alami sendirian dengan Tuhan. Karena pada saat kita sendirian dengan Tuhan, itulah di saat kita tahu yang namanya bergantung hanya kepada Tuhan. Kita tahu yang namanya berpegang pada erat tangan Tuhan. Dan tidak mengandalkan orang yang lain. Tidak mengandalkan keluargamu. Tidak mengandalkan orang tuamu. Bahkan tidak mengandalkan teman-temanmu. Tapi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saya mengalami proses Tuhan sendirian. Pada waktu saat saya masih kecil. Saya mengucap syukur saya punya orang tua yang luar biasa. Mereka membiarkan saya untuk diproses, untuk dididik dengan Tuhan sendiri. Karena orang tua saya suka pergi pelayanan, otomatis saya suka di rumah sendirian dengan saudara-saudara saya. Saya mengalami yang namanya dipisahkan Tuhan dari teman-teman saya. Sampai satu titik saya tidak punya teman. Tapi pada saat kesendirian saya itulah, saya kenal akan pribadi Tuhan. Saya kenal akan pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Saat itulah saya semakin besar, saya tumbuh semakin besar, saya tumbuh semakin besar. Saya mengalami proses demi proses didikan Tuhan sendirian dengan Tuhan. Bahkan saat ini pun saya berdiri di tempat ini, saya mengalami proses Tuhan sendirian. Saya mengalami proses di mana saya harus menghilangkan keminderan dan tidak kepedean saya. Proses di mana saya harus menghadapi itu semua sendirian. Tapi saya tahu saya tidak pernah sendirian. Karena saya punya Tuhan yang ajaib. Dan hari ini saya percaya bahwa sebenarnya buat kalian yang kalian merasa saya sendirian ya sah. Saya merasa sendirian. Hari ini ada berita, kabar baik buat saudara semua. Kalian masih punya Tuhan. Kalian masih punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kalian masih punya Tuhan yang selalu ada di sampingmu. Serendah apapun dirimu, Dia tetap ada di sampingmu dan Dia siap untuk mengangkat saudara lebih tinggi lagi. Saya mengalami proses di mana saya harus membuat acara youth selama 2 tahun ini. Saya tidak pernah minta uang gereja 1 peser pun. Saya tidak pernah meminta.
Papa saya mengizinkan saya di proses iman saya. Untuk yang namanya selalu mendanai semua kebutuhan lighting, kebutuhan properti, kebutuhan apapun. Untuk acara youth, untuk jiwa-jiwa. Saya mengalami proses didikan secara ekonomi. Saya mengalami proses didikan secara mental dan jiwa saya. Tapi satu hal yang saya tahu, semua proses dan semua didikan Tuhan adalah baik untuk jiwa kita. Percayalah setiap proses itu menentukan apakah kita menjadi diamondnya Tuhan atau kita hanya menjadi batu kasar. Proses menentukan apakah kita akan naik semakin tinggi atau kita akan terus terpuruk di bawah. Tapi kalau Anda jalani dengan Tuhan, jalani proses itu dengan Tuhan, percayalah kalian akan naik semakin tinggi dan semakin tinggi dan semakin tinggi. Sebuah proses seperti saya ibaratkan seperti naik trampolin. Ketika kita harus ditekan ke yang paling bawah, ke paling dasar. Di saat kita tahu maksud dan tujuan Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, itu membuat kita menjadi lompat semakin tinggi dan semakin tinggi dan semakin tinggi. Tapi itu semua tergantung setiap pribadi kita. Apakah kita bisa mengucap syukur atau kita malah marah dengan Tuhan? Hari ini saya tahu, hari ini saya jelas sangat tahu. Hari ini Tuhan mau berkata, "Nak, karena cintaku aku mendidik engkau. Karena cintaku aku memproses engkau." Tuhan tidak pernah membiarkan kita selalu menyimpan akan kelemahan kita. Dia ingin mengkikis semua kelemahan kita. Maka dari itu dia ingin memproses hidup setiap kita. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu lagu. Lagu ini saya ciptakan ketika saya harus menghadapi permasalahan sendirian. Waktu itu saya mengalami, kita semua lagi ada trip ke Jepang. Saya mengalami yang namanya paspor saya ketinggalan, paspor lama saya ketinggalan. Sedangkan ada visa Amerika di situ. Dan singkat cerita kita harus satu keluarga berangkat duluan ke Amerika karena papi ada pelayanan di sana. Dan ketika kita sampai di airport, baru saya sadar bahwa paspor lama saya dengan visa Amerika ketinggalan di Indonesia. Dan sejujurnya saya panik, saya nangis. Dan saya bilang, aku harus gimana, Pi? Sejujurnya saya panik dan saya nangis. Tapi saya tahu papi saya harus ada pelayanan di Amerika. Dan saya tidak bisa memohon untuk satu keluarga tinggal di Jepang untuk menemani saya. Akhirnya singkat cerita paspor saya dikirim dari Indonesia ke Jepang. Dan saat itulah proses itu tiba. Proses di mana saya harus terbang dari Jepang sendirian ke Amerika. Di mana saya tahu adalah imigrasi Amerika sangat mengerikan. Bahkan saya baru saja mendapat kabar ada anak perempuan seumuran saya. Dia sampai ke imigrasi Amerika dan dia dipulangkan kembali ke negaranya. Saya tahu betul bagaimana mengerikannya imigrasi Amerika. Dari saat itulah saya ditanyakan, "Sa, kamu mau pulang ke Indonesia atau kamu mau tetap ke Amerika?" Satu malam itu saya bilang, "Tuhan, aku mau nyusul papi ke Amerika. Aku mau ikut pelayanan papi ke Amerika." Nah, setelah saya memilih untuk terbang sendirian pergi ke Amerika. Kalau saudara tahu umur saya waktu itu masih belasan tahun. Dan sejujurnya itu sangat menakutkan bagi saya. Di pesawat sendiri pun saya duduk dengan orang-orang Jepang, dengan orang tua yang dia sedang mabuk selama perjalanan di pesawat. Saudara bisa bayangkan seberapa ketakutannya saya melihat ada orang tua mabuk duduk di sebelah saya berpuluh-puluh jam. Tapi saat itulah ketika saya mendengar puji-pujian, saya menyembah Tuhan. Tiba-tiba keluar kata-kata ini dari dalam hati saya. Kata-kata ini mengatakan tidak ada didikan yang nyaman, didikan yang menyenangkan, tidak ada, saudara. Semua didikan Tuhan pasti sakit. Tapi didikan itulah yang membuat kita dewasa dan terus naik.
didikannya yang sangat sempurna membuat kita terlatih. Dan tiba-tiba keluar dari hati saya berkata, buat hatiku Tuhan mencintai didikanmu. Tubuh jiwa rohku mencintai didikanmu. Dan pada saat itulah keluar nyanyian dalam hati saya. Dan saya berkata, Tuhan, meskipun sakit dan menyiksa, tapi buat hati saya bisa berkata, Tuhan, aku mencintai didikanmu. Karena saya tahu betul bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera. Saya pegang kata-kata itu. Dan setiap saya melewati didikan Tuhan, saya selalu berkata, Tuhan, aku mencintai didikanmu. Aku mencintai didikanmu. Seberat apapun, sesulit apapun proses yang aku harus jalani, saya mau berkata, Tuhan, saya mencintai didikanmu. Hari ini pertanyaan saya kembalikan kepada kalian semua. Pada saat didikan itu datang, pada saat proses itu datang, apakah kalian berani berkata, Tuhan, aku mencintai didikanmu? Apakah kalian berani, Tuhan, aku percaya kepadamu bahwa semua yang terjadi dalam hidupku adalah yang terbaik untuk hidupku? Boleh saya minta semua tutup Alkitabmu, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ini bukanlah lagu yang panjang ataupun susah. Lagu ini sederhana. Tapi saya berharap dan saya berdoa, biarkan ini menjadi jeritan buat setiap hati dan hidup kita. Buat para bapak dan ibu yang kalian sedang mengalami didikan Tuhan, nyanyikan lagu ini dari dalam hatimu. Nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hatimu. Nyanyikan dengan sekuat tenagamu sampai jiwamu mengerti bahwa kita harus mencintai didikan Tuhan. Kita harus mencintai proses Tuhan. Karena itulah yang terbaik buat hidup kita. Berasal dari Tuhan, karena cinta
Tuhannya, Dia mendidik kita. Didikan itulah yang Kau buat kita dewasa dan terus naik. Didikannya yang sangat sempurna membuat kita terlatih. Hatiku mau menyembahmu, tubuh jiwa rohku mau didirikanmu. Hati ini mencintai kita meskipun sakit dan menyiksa, tetapi tetap untuk mencintaimu. Tuhan kami mencintai diri kami. Buat hatiku Tuhan kami mau didirikanmu, tubuh jiwa rohku mau didirikanmu. Biar hati ini mencintai kita meskipun sakit dan menyiksa, tetapi tetap Saya jujur sangat merasa kuat di dalam hati saya. Ada beberapa orang di sini yang kau sedang mengalami didikan Tuhan dalam hidupmu. Engkau mengalami proses didikan dalam Tuhan dalam hidupmu. Engkau mengalami proses yang sangat tidak enak. Engkau mengalami didikan Tuhan yang sangat tidak enak. Dan engkau sedang mengalami itu sendirian dengan Tuhan. Engkau tidak bisa cerita ke siapapun, engkau tidak bisa cerita ke keluargamu. Tapi kau hanya bisa menangis sendirian di dalam kamarmu. Bolehkah kalau engkau orangnya angkat tanganmu tinggi-tinggi di tempatmu masing-masing? Buat orang-orang yang sedang mengalami didikan Tuhan dalam hidupmu. Buat orang-orang yang sedang mengalami proses Tuhan dalam hidupmu. Bolehkah kalian maju ke depan, ada pesan Tuhan yang mau disampaikan. Buat orang-orang yang berkata, aku orangnya yang mengalami proses dan didikan Tuhan. Hidupku hancur, saat ini hidupku hancur. Aku mengalami proses didikan, pengalaman yang sangat tidak enak. Bolehkah kalau orang yang turun di altar Tuhan. Turun di altar Tuhan. Karena hari ini Tuhan mau memberikan kekuatan yang baru buat setiap saudara. Jiwa rohku mau didirikanmu.
beberapa orang yang masih ada di tempat dudukmu. Tuhan berkata masih ada orang yang kalian sedang mengalami didikan Tuhan dalam hidupmu. Saya masih mau tunggu beberapa orang itu. Karena Tuhan bilang masih ada. Kalian mengalami didikan Tuhan dalam hidupmu. Bahkan sebenarnya saat kau datang kebaktian minggu pagi ini, engkau sudah berkata, Tuhan, aku sudah tidak tahu lagi. Aku sudah tidak punya kekuatan lagi. Saya masih mau tunggu. Kalian harus perlu tahu adalah ketika kalian datang sujud di altar Tuhan, ketika kalian datang di altar Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidupmu. Ketika kalian datang dan memilih untuk tidak mementingkan yang lain, kalian datang dan sujud di altar Tuhan, kalian harus tahu Tuhan akan datang dan menjamah setiap saudara. Kalian perlu tahu pada kalian datang di altar Tuhan, manifestasi Tuhan akan turun dalam hidupmu. Tapi itu dibutuhkan keberanian untuk datang di altar Tuhan. Butuh keberanian untuk datang menghadap di hadapan Tuhan. Sesuatu
satu pesan Tuhan saya baru tangkap hari ini, yang di depan dengarkan baik-baik. Saudara ikuti proses Tuhan dengan mengucap syukur. Akan ada banyak di antara saudara dalam 30 hari ke depan, Anda lihat pertolongan Tuhan begitu ajaib. Dia bisa membalikkan keadaanmu. Dia berkata kepada saya jelas 30 hari nah. Mengucap syukur, datang ke Tuhan setiap hari. Jangan mengeluh, buang kepahitan, singkirkan dendam dalam hatimu. Dalam 30 hari Anda akan lihat terobosan Tuhan besar dalam hidupmu. Amen. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan ya Bapak. Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Kami mau berkata amin Tuhan. Anda berdoa Rabu dan Kamis ini beri kami haus dan lapar akan Tuhan. Tidak ada orang yang membuang kesempatan untuk kami nikmati covenant Tuhan yang ajaib. Ambil waktu doa sebentar, semua doa bahasa roh. Kiara syatakara pakasyakara labatakara lamakara shitikara lamatakara lamatakaya Kiana rapashitik. Kami percaya dalam 30 hari akan ada terobosan yang ajaib terjadi. Hamba berdoa bahkan semua boleh mengalami Tuhan. Turun terima ada doa dengan kuat. Sikara pataka. Kami ambil janji-Mu dengan iman. Kami ambil dalam nama Yesus. Terjadi mujizat dalam 30 hari. Terjadi, saudara mulai percaya, mulai pegang janjinya. Kami percaya Tuhan, dalam 30 hari ini ada mujizat yang terbuka di dalam nama Yesus. Terjadi keajaiban. Semua yang mustahil, yang tidak mungkin akan terjadi. Bahkan semua yang sudah mati dibangkitkan, dihidupkan oleh Tuhan kembali. Berikan kami iman yang kuat pada pagi ini Tuhan. Lewati proses berikan kuat sampai selesai Tuhan. Sampai selesai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar janji-Mu jadi di dalam nama Yesus. Kami pegang dan kami percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sebelum kita bawa korban kita pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman. Setelah ibadah ini ada baptisan. Saudara yang belum dibaptis langsung bisa kapel baptis, ada katekisasi, pengarang sebentar, kemudian saudara bisa dibaptis. Kami sudah siapkan semua baju ganti. Kalau saudara nggak bawa nggak masalah, sebab kami sudah siapkan semua baju ganti di kapel baptis. Kemudian kebaktian El Piso, kebaktian buat orang-orang sakit. Biasanya kami undang orang-orang yang sakit kanker datang, tapi untuk kali ini semua yang sakit apa saja boleh datang saudara. Dan untuk acara spesial ini hari Selasa 23 Februari jam 6 sore kita akan buat di MHC. Jadi buat Selasa ini tanggal 23 Februari kita akan buat di MHC. Kami akan bangun tenda dan kita akan ibadah di sana khusus buat orang-orang sakit. Kalau Bapak Ibu punya teman tetangga yang perlu datang ke sana, tapi mereka gak punya transport, saudara bisa mengaturkan transportnya buat mereka. Ya, kami akan membantu membayar biaya transportnya. Kalau bisa sekalian rombongan berapa orang sekalian, malah bagus saudara ya. Jadi kami akan buat acara hari Selasa ini jam 6 sore di MHC. Kami tahu di kolam itu ada kolam di sana. Dan kalau orang yang doa di sana, mereka tahu ada hadirat Tuhan yang kuat di sana. Jadikan kolam ini sebagai kolam Bethesda saudara. Tempat di mana orang dekat ke sana dan ada hadirat Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan. Amin. Hari Selasa jam 6 sore. Kemudian seminar dengan Pak Agung hari Rabu 24 dan 25 jam setengah 7 di tempat ini. Kebaktian Kaleb 5 Maret jam 9 di HS. Kemudian dibutuhkan guru di pusat terapi Terang Bangsa. Saudara yang punya keahlian sebagai terapis, ya, saudara bisa daftar untuk karena kami buka lowongan lagi buat guru di pusat terapi kami. Kemudian lembaga kursus pelatihan perhotelan dan pariwisata Terang Bangsa
membuka pendaftaran baru. Dan hari ini ada buka di stand, di lobby, buka pendaftaran. Dan 50 pendaftar pertama mendapat free tablet. Bukan Panadol saudara ya. Tablet itu loh, tab ya, tablet ya. Komputer kecil ya, bukan tablet Panadol turun panas, bukan ya. Yang 50 pendaftar pertama saudara ya. Kemudian saudara yang lulus langsung ditempatkan di hotel-hotel. Karena ini sudah ada permintaan dari hotel-hotel. Jadi saudara yang sekolah di sini setelah lulus langsung disalurkan ke hotel-hotel. Kita akan bekerja sama dengan Grand Candi Hotel dan Nusantara Tour and Travel. Kemudian Impact akan dimulai bulan April saudara. Saudara yang belum pernah ikut, ayo ikut acara ini di sekolah ini. Selama 6 bulan, saya percaya ada banyak pengalaman rohani yang saudara dapat, pelajaran rohani, dan juga hal yang luar biasa di dalam kelas ini. Kita akan bawa korban kita pada pagi ini. Sambil kita bawa korban kita akan lihat sebuah klip dari pusat terapis. Oke, mari kita bawa korban kita dan akan kita lihat klip dari pusat terapis. Pusat Terapi Terang Bangsa ada karena kerinduan dari Gembala, yaitu Bapak Petrus Agung, untuk melayani keluarga yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus. Yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus di sini adalah anak-anak yang memiliki gangguan dalam tumbuh kembangnya. Seperti contohnya anak dengan sindrom autis, anak dengan gangguan Down syndrome, anak dengan gangguan hiperaktivitas, cerebral palsy, dan beberapa macam gangguan tumbuh kembang lainnya. Nama saya Tommy. Rumah saya di Godong Pudek, umur saya 23 tahun. Tommy senang sekolah di Terang Bangsa karena temannya banyak. Tommy sudah banyak kemajuan setelah di Terang Bangsa, melakukan tugasnya sehari-hari untuk pribadinya Tommy sendiri, seperti mandi, segalanya sudah bisa sendiri sekarang. Pusat Terapi Terang Bangsa dimulai pada tanggal 1 Agustus 2007 dengan melayani 13 orang anak dan saat ini sudah melayani hampir 45 orang anak. Kami melakukan beberapa macam terapi untuk anak-anak, yaitu seperti terapi perilaku, terapi bermain, terapi okupasi, terapi sensori integrasi, dan kami juga melakukan beberapa kegiatan yang mendukung supaya anak bisa tumbuh kembang dengan maksimal. Kasih, kita mau membeli. Sesudah di Terang Bangsa, ayo bisa apa saja lah. Dulu kan nggak bisa, maksudnya kalau nulis bisa, baca nggak bisa, tapi kan dia terus bisa apa tuh nama-nama apa bisa gitu, terus bisa kegiatan lain-lain daripada yang lain daripada di rumah, misalkan masak dulu kan belum bisa gitu, terus apa belajar salon, bisa keramas, bisa kerimbat, bisa facial, bisa ngeblow, terus terakhir manikur pedikur ya. Harapannya supaya Ayu bisa kerja, bisa buat masa depannya ya dari salon itu belajar di Terang Bangsa. Ini lagi.
awal waktu Aileen saya bawa ke sini, Aileen itu belum bisa apa-apa, jadi kakinya belum kuat. Perkembangannya cukup luar biasa di tahun ini, dan dia bisa bertumbuh dengan baik. Yang dulu tidak bisa berjalan, sekarang bisa jalan, bahkan lari-lari, bermain dengan teman-teman. Banyak sekali perkembangan yang sudah Aileen raih sejak dari tahun 2009 sampai hari ini. Luar biasa Tuhan melakukan karyanya melalui Pusat Terapi Terang Bangsa. Kita semua tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan dengan moto kami, Aku Mandiri dan Hebat, maka kami semua percaya bahwa setiap anak-anak yang ada di Pusat Terapi Terang Bangsa akan jadi anak-anak yang lebih mandiri dan mereka boleh berkarya untuk masa depan mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita berdiri sama-sama. Kita akan berdoa, bawa korban kita kepada Tuhan pada pagi hari. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita doa buat korban kita pada pagi hari ini. Syukur buat anugerah berkat yang Dia limpahkan dalam kehidupan kita. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami bawa korban syukur perpuluhan kami kepadamu. Kau memberkati, menguduskannya di dalam nama Yesus. Dan melipat gandakannya. Dan memberi makan buat bangsa ini dan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan janjimu tidak ada orang miskin tengah-tengah kami. Karena semua kami kau angkat tinggi jadi kepala dan bukan ekor. Amen. Kami akan terus naik dan tidak pernah turun. Kami akan memberikan pinjaman dan tidak meminjam. Kami diberkati karena destiny kami jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, persekutuan dan keintiman dalam Roh Kudus di dalam hidup kita semua. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan puji, nyanyi bahagia Sang Raja, nyanyi bahagia Sang Raja, selamanya.